terakhir sisi sebelah kanan. Dan mohon perhatian bagi jemaat yang hadir pada sore hari ini bahwa kebaktian ini bertepatan dengan ibadah Paskah, hanya diedarkan 1 kantong persembahan selain persembahan perjamuan kudus dan persembahan puasa Prapaskah. Penekanan warta yang keempat, rapat koordinasi majelis dengan komisi dan blok akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2026 pukul 10 di Gereja Elim Puspanjolo. Tiap komisi dan blok diwakili 2 orang. Untuk ini mengharap kehadiran segenap anggota majelis, perwakilan pengurus komisi dan pengurus blok dalam rakor tersebut. Penekanan yang terakhir, Adiuswo akan mengadakan persekutuan yang akan dilaksanakan Jumat 10 April 2026 pukul 9 di Elim Puspanjolo, pembawarengan Bapak Andang Kristanto. Kepada Bapak Ibu Adiuswo dimohon kehadirannya dan kiranya melalui kegiatan ini bisa menambah semangat bagi para Adiuswo dalam memuliakan nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, penekanan warta gereja pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, selamat Paskah, dan barangkali ada jemaat yang hadir sebagai tamu pada ibadah sore ini. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Kita bersukacita oleh karena Dia, Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih-Nya mengalahkan segalanya. Swara
Jemaat yang terkasih, ibadah Paskah ini hanya terjadi oleh karena Kristus yang bangkit, Allah pencipta, sumber kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kebangkitan Kristus adalah awal ciptaan baru yang menyatakan dengan jelas bahwa keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Allah tidak pernah memisahkan manusia dari ciptaan lain. Kasih setianya menopang seluruh kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi pusat karya pemulihan Allah. Ia mendamaikan yang retak, menegakkan yang runtuh, serta mengubah yang dianggap remeh menjadi berharga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah bersama seluruh ciptaan kita menyanyikan kidung baru memuji Dia, Allah kita, Kristus yang bangkit. Segala
Umat yang terkasih, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan jujur, kita harus mengakui bahwa seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita abai terhadap sesama kita menutup mata terhadap penderitaan bumi ini. Mari kita merenungkan diri dan mengungkapkan doa kita secara pribadi. Kami mengakui Tuhan, acap kali kami abai terhadap penderitaan sesama dan tidak peduli terhadap penderitaan bumi ini. Kami hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja, bahkan seringkali berlawanan dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, kiranya Roh Kudus memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus hati, tersedia pengampunan. Karena demikianlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tercantum di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang demikian bunyinya. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam Paskah, Ia sudah bangkit. Salam Paskah.
Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kami menghayati ibadah Minggu Paskah pertama pada sore ini Tuhan, di mana kami mengenang, memperingati dan sekaligus merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Kami hendak memahami makna kebangkitan Kristus bagi kehidupan iman kami melalui sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus berkenan menuntun dan membimbing kami, sehingga berita Paskah yang boleh kami dengarkan dan renungkan mampu kami hayati dalam perjalanan kehidupan iman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu Paskah pertama sore ini, bacaan diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan terbaru memberikan judul perikop ini Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, khotbah pada ibadah Minggu Paskah pertama sore ini diberikan judul Kebangkitan Kristus Membarui Ciptaan. Kebangkitan Kristus membarui ciptaan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kalender gerejawi atau tahun gerejawi, minggu saat ini, minggu hari ini merupakan minggu
Paskah. Paskah adalah momen dimulainya kebaruan hidup. Dan itu juga yang pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang juga menjadi pesan Paskah PGI dan KWI untuk tahun 2026 ini. Nanti Bapak Ibu silakan baca, ada di Warta Gereja. Ayat itu bunyinya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Paskah bukan hanya sekedar peristiwa sejarah belaka, melainkan juga perubahan identitas dan orientasi hidup orang beriman, orientasi hidup orang percaya, orientasi hidup orang-orang Kristen. Sehingga lalu cara berpikir, cara bertindak, bahkan juga berpengharapan, semuanya berubah. Sehingga hidup tidak lagi sama seperti dahulu, sebagai orang-orang yang masih dikuasai oleh dosa dalam kehidupan lama, tetapi hidup baru di dalam kehidupan surgawi. Artinya hidup yang lekat dekat dengan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup di dalam pembaharuan. Dan itulah sebenarnya makna berita Paskah. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah atau kebangkitan Kristus juga disaksikan oleh bacaan kita Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Hanya kalau kita membaca bacaan kita ini, Injil Matius, dibandingkan dengan Injil sinoptik yang lain, yaitu Injil Markus maupun Lukas, ada perbedaan yang mencolok di dalam menceritakan, memberitakan tentang Paskah, tentang kebangkitan Kristus. Mengapa? Sebab penulis Injil Matius memperhatikan khusus pada unsur keajaiban ilahi dan otoritas Allah di dalam peristiwa kebangkitan Yesus secara eksplisit, secara jelas, secara nampak, sebagaimana ditulis dalam teks Injil Matius. Dan itu dapat kita baca di dalam Matius 28 ayat 2. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Tentu yang dimaksud dengan gempa bumi yang hebat ini bukan hanya sekedar gempa bumi sebagaimana terjadi dan mungkin pernah kita alami dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi gempa bumi di sini memiliki makna simbolis teologis. Simbolis teologis. Jadi bukan hanya sekedar peristiwa alam biasa-biasa gitu. Tetapi ada makna simbolis teologis. Nanti akan kita kupas di mana itu letaknya. Beberapa studi arkeoseismologi memang menunjukkan bahwa gempa besar pernah terjadi di wilayah Yerusalem dan itu terjadi sekitar abad pertama. Namun kapan peristiwa itu terjadi tepatnya tidak diketahui sampai sekarang. Bahkan apakah ada relasi hubungannya dengan peristiwa Yesus ataupun Injil juga tidak ada pendapat yang menegaskan hal itu. Menarik bahwa gempa bumi ini bukan hanya terjadi pada saat kebangkitan Yesus, tetapi peristiwa kematian Yesus pun juga ditandai dengan gempa bumi. Dan itu dicatat di dalam Matius 27 ayat 51 yang menyatakan bahwa gempa bumi terjadi pada saat Yesus mati. Jadi menurut saya ini bukan sebuah kebetulan atau gempa susulan atau apapun, bukan. Ini ada makna yang simbolis teologis. Ada sesuatu yang ingin dinyatakan melalui peristiwa Yesus. Memang kalau kita membaca literatur apokaliptik
Yahudi berkaitan dengan gempa bumi adalah tanda kehadiran Allah, tapi juga penghakiman ilahi. Dan itu sudah dicatat dalam kitab-kitab apokaliptik, kitab-kitab yang menubuatkan akan terjadi yang akan datang. Sebagaimana di dalam Habakuk 3 ayat 6, di dalam Yoel 2 ayat 10, maupun di dalam kitab Wahyu 6 ayat 12. Artinya bahwa elemen dramatik, unsur dramatis yang terjadi dengan gempa bumi itu ingin menunjukkan bahwa kebangkitan adalah tindakan kosmis tapi sekaligus eskatologis. Kebangkitan Kristus adalah tindakan yang menunjukkan adanya bencana alam, tetapi sekaligus juga ada kekuatan ilahi yang ingin dinyatakan. Dan dua hal ini merupakan satu kesatuan holistik utuh. Itulah sebabnya maka Matius sering menggunakan peristiwa alam secara simbolis termasuk gempa bumi dalam rangka menegaskan tentang momen kristologis, tentang karya-karya Kristus. Jadi peristiwa-peristiwa karya Kristus itu oleh Matius diberi penekanan, penegasan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa alam maupun kekuatan otoritas ilahi. Dan ini mau menegaskan juga bahwa gempa bumi menjadi tanda intervensi Allah, intervensi ilahi dalam sejarah. Artinya peristiwa itu bukan sekedar hal yang kronologis, sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi ada intervensi Allah, ada kekuatan Allah. Sebab kalau hal yang biasa, kenapa pas Yesus mati gempa bumi? Kenapa pas kebangkitan Yesus juga gempa bumi? Ini bukan peristiwa biasa. Ada intervensi ilahi, ada makna teologis yang ingin dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa itu. Yang pertama itu. Yang kedua, Matius juga mencatat bahwa malaikat hadir dan menggulingkan batu. Malaikat hadir dan menggulingkan batu. Dalam teks kita tadi sudah dicatat secara jelas, secara eksplisit peristiwa itu. Tentu tujuannya bukan supaya mempermudah murid-murid, khususnya perempuan, untuk bisa melihat Yesus ataupun mempermudah Yesus keluar dari kubur. Tentu bukan itu tujuan utamanya, tetapi agar para saksi, dalam konteks di sini adalah para perempuan, dapat melihat bahwa kubur itu benar-benar kosong. Dan perlu diketahui secara teologis bahwa kubur kosong itu identik dengan kebangkitan Kristus. Jadi kubur kosong itu simbol kebangkitan Kristus. Dengan kubur kosong artinya bahwa Yesus sudah bangkit. Matius juga mencatat bahwa penjaga kubur gentar dan ketakutan seperti orang-orang mati. Tidak bisa berkutik, berbuat apapun ketika melihat peristiwa itu terjadi. Ini sebenarnya penulis Injil Matius juga ingin mengontraskan antara kuasa kekuatan ilahi, kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Karena gempa bumi tadi kan ada intervensi Allah, ada otoritas Tuhan, kuasa Allah di dalamnya. Tapi di sisi lain, kekuatan manusia yang disimbolkan oleh prajurit-prajurit secara politis tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti orang-orang yang mati. Kemudian malaikat berbicara kepada para perempuan. Di situ dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Memang teks kita secara eksplisit tidak menjelaskan siapa Maria yang lain. Dan perlu diketahui bahwa nama Maria itu, maaf ya, ibaratnya itu nama pasaran. Yang lazim, yang umum lah. Orang-orang Yahudi dengan nama Maria itu sudah biasa, ya sudah biasa. Ya, jadi
ada orang yang bernama Maria itu lebih dari satu orang lah, gampangan gitu. Tetapi kalau kita membaca Injil sinoptik, Injil-Injil yang lain, di situ mengatakan bahwa Maria yang lain ini adalah Maria ibu Yakobus dan Yusuf atau Yoses, dan itu dicatat dalam Markus 15 ayat 40 maupun dalam Lukas 24 ayat 10. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat ketika menjumpai para perempuan itu? Ia pun berkata, "Jangan takut. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Dan tentu penulis Injil Matius menegaskan perkataan malaikat ini dalam rangka untuk menegaskan bahwa Yesus yang mati itu benar-benar telah bangkit. Dan Yesus yang mati itu, yang hidup itu adalah Mesias, adalah Tuhan, adalah Kristus. Kenapa ini perlu ditegaskan oleh Matius? Karena penerima Injil Matius pada awalnya Injil Matius itu kan ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang Yahudi. Menegaskan iman percaya penulis tentang siapa Yesus. Karena orang Yahudi kan tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Itulah sebabnya mengapa mereka menyalibkan Yesus. Namun ternyata yang mereka salibkan itu adalah sebenarnya Mesias, dan bukti dari kemesiasannya ia bangkit dari kematian. Dan ini yang ingin ditekankan oleh penulis Injil Matius. Menarik kalau kita membaca keseluruhan konteks Injil Matius. Lalu bagaimana respon para perempuan? Tentu takut, gentar dengan melihat peristiwa-peristiwa yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ada gempa bumi, batu kubur terguling. Ini kan hal-hal yang di luar nalar manusia secara kemanusiaan. Takut, gentar, tetapi di sisi lain sukacita. Kenapa? Karena Yesus yang adalah guru dan Tuhannya yang mati itu bangkit. Ini sesuatu yang menggembirakan, yang menyukacitakan. Dan saya kira itu reaksi atau respon yang wajar terhadap keajaiban ilahi yang terjadi. Dan dikisahkan dalam ayat berikutnya, selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada para perempuan. Dan perlu dicatat bahwa ini merupakan penampakan Yesus yang pertama kali. Sekali lagi, penampakan Yesus yang pertama kali pasca setelah kebangkitannya yang dicatat oleh Matius. Jadi setelah peristiwa Yesus bangkit, pertama kali Yesus menampakkan diri, ya ini kepada para perempuan ini, kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan menarik karena keberadaan perempuan sebagai saksi pertama, saksi mula-mula kebangkitan Yesus, tentu ini bukan hal yang biasa. Apalagi dalam konteks masyarakat budaya patriarki pada abad pertama, di mana perempuan itu strata sosialnya di bawah laki-laki. Perempuan itu tidak boleh menjadi saksi. Kalaupun bersaksi ngomong, berkata-kata, omongannya itu dianggap hoax, dianggap nggak punya kekuatan legalitas hukum. Allah ngapusi, Allah berdusta. Karena perempuan itu hanya dianggap wilayahnya domestik, wilayahnya hanya di dalam rumah tangga, di dalam rumah. Nek wong Jawa kuwi masak, masak, apa satu ya? Mana? Ibu-ibu apal ya? Domestik, keluarga, bukan luar negeri. Luar negeri itu urusannya lanang gitu loh. Jadi ngomong menjadi saksi itu haknya laki-laki. Tetapi menarik, justru di tengah ketidakadilan gender, di tengah kondisi tekanan yang luar biasa bagi para perempuan saat itu, Yesus ingin mengangkat derajat perempuan. Yesus ingin menyamaratakan atau kesejajaran gender, kesetaraan gender. Bahwa perempuan itu bukan berarti kelas 2, perempuan bukan berarti tidak boleh menjadi saksi, berkata-kata, tidak.
perempuan pun punya hak yang sama dengan laki-laki. Dan ini yang ingin diubah oleh Yesus. Ini yang diperbarui oleh Yesus melalui peristiwa kebangkitannya. Dan sekali lagi ini merupakan tindakan yang penting, ya, perkara yang penting, peristiwa yang penting, di mana peran perempuan dalam gereja mula-mula diangkat martabatnya, derajatnya oleh siapa? Yesus. Pembaharuan dialami oleh para perempuan. Dan apa yang dilakukan para perempuan ketika melihat Yesus? Mereka merespon dengan memegang kakinya dan menyembahnya. Ini sebuah simbol yang menunjukkan kepercayaannya, kepercayaan mereka kepada keilahian Kristus, kepada keilahian Yesus, kepada ketuhanan Yesus, bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan Ia yang mati bangkit kembali. Jadi ada makna teologis yang luar biasa yang ingin dibangun oleh penulis Injil Matius. Dan Yesus pun berkata juga sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat kepada para perempuan itu, jangan takut. Dan tentu ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, penguatan saja, melainkan menandai transisi, ada sebuah perubahan dari ketakutan menjadi keberanian. Mereka setelah melihat Yesus yang bangkit diberi keberanian untuk menjadi saksi, untuk melakukan misi, menjadi utusan-utusan Kristus, memberitakan berita Yesus yang bangkit. Dan itulah sebabnya lalu Yesus berkata, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, sebagaimana dicatat di dalam ayat 10. Dan menarik, yang dimaksud dengan saudara-saudaraku di sini adalah ya para murid Yesus yang lain. Yang ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, mereka bubar sakarpe dewi-dewi, golek selamatnya dewi-dewi. Bahkan Simon Petrus yang terkenal garang, yang sering spontanitas, yang sok jago itu, saya tidak tahu siapa dia, saya tidak kenal dia, saya bukan muridnya dia. Dan itu dilakukan sampai berapa kali? 3 kali. Golek selamatnya dewi. Karena kalau dia mengakui Yesus Tuhan dan gurunya, bisa jadi dia pun akan ditangkap dan mengalami penyaliban seperti Yesus. Begitu juga murid-murid yang lain bubar cari selamatnya dewi-dewi. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam teks-teks berikutnya, dalam khotbah-khotbah berikutnya, mereka bersembunyi berkumpul di sebuah ruangan yang tertutup. Karena mereka takut ditangkap oleh tua-tua Yahudi, oleh para prajurit Romawi. Ini bukti-bukti tekstualnya ada di dalam kitab suci. Tetapi Yesus tidak menganggap mereka sebagai pengkhianat. Tetapi Yesus tetap menganggap orang-orang itu sebagai saudara-saudaranya. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudara. Mereka semua tetap dianggap saudara oleh Yesus. Yesus mengampuni, melakukan rekonsiliasi. Yesus melakukan pemulihan, bahkan pembaharuan iman bagi mereka. Dan itu nanti akan dikhotbahkan besok minggu. Peristiwa bagaimana pembaharuan iman para murid diubah oleh Yesus melalui peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus berpesan agar murid-muridnya pergi ke Galilea. Kenapa kok Galilea? Kenapa kok tidak Yerusalem? Atau kenapa kok tidak di Yudea atau daerah mana lainnya? Karena Galilea memiliki makna geografis tetapi juga simbolis. Geografis karena Galilea adalah tempat awal mula karya pelayanan Yesus. Itu di Galilea. Dan Galilea merupakan daerah tempat asal tinggal sebagian dari para murid Yesus. Kita diingatkan ketika Yesus memanggil para murid pertama, mereka sedang melakukan tugasnya sebagai penjala ikan. Mayoritas murid Yesus itu orang-orang Galilea.
Secara simbolis, awal yang baru bagi misi Yesus. Awal yang baru bagi misi Yesus. Karena di Galilea itu jugalah para murid setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, mereka lalu ditugasi untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua orang menjadi muridku di seluruh dunia, penjuru bumi. Baptiskanlah dan seterusnya. Sebagaimana dicatat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang dikenal dengan amanat aku. Amanat aku. Misi aku. Di Galilea itu jugalah Yesus mengubah para murid yang dulunya sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi ada misi besar yang Yesus lakukan melalui peristiwa kebangkitannya, mengubah kehidupan para murid. Bukan hanya sekedar menjadi orang biasa-biasa saja, tetapi menjadi istimewa. Itulah dampak dari kebangkitan Kristus. Pemulihan, pembaruan yang luar biasa Ia lakukan. Umat yang terkasih, Paskah adalah awal kehidupan baru. Kebangkitan Kristus memanggil kita untuk hidup di dalam pembaruan. Hati diperbaharui, iman diteguhkan, dan tindakan kasih yang semakin nyata. Yakni dengan hidup yang semakin lekat dekat dengan Tuhan, setia kepada firman-Nya, dan memperlakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan cinta kasih kepada sesama dengan menghadirkan sikap solidaritas bagi yang menderita, bagi yang hidup di tengah berbagai penderitaan, juga menghadirkan hidup di dalam kerukunan cinta kasih dan damai sejahtera di tengah situasi yang penuh dengan konflik, perseteruan, terlebih peperangan. Dan yang berikutnya, menjaga dan merawat bumi dan semesta, terlebih di tengah maraknya kerusakan ekologis dengan hidup uga hari. Uga hari itu hidup sederhana, hidup bersahaja. Gesangsa wontenipun, gesangsa cekapipun, tidak bergaya hidup mewah, tidak hidup di dalam ketamakan. Hidup yang hemat energi, membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah menjadi bermanfaat bagi kehidupan, menanam pohon hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ini sungguh kita lakukan, kita hayati dengan peristiwa kebangkitan Yesus, maka kebangkitan Kristus membarui ciptaan bukan sesuatu yang mustahil, tetapi menjadi sebuah keniscayaan, di mana kita pun dipanggil terlibat untuk turut ambil bagian dalam pembaharuan ciptaan. Selamat Paskah, selamat hidup di dalam pembaharuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh usai, dalam suasana teduh kita akan mendengarkan persembahan ujian dari paduan suara Sangkakala GKJ Karangayu. Dipersilakan.
Bagus banget. Terima kasih persembahan pujiannya. Kiranya menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama umat di sepanjang masa, mari kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan. Umat yang terkasih, selanjutnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan puasa Prapaskah sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan dan kepedulian kita kepada sesama. Pengumpulan persembahan puasa Prapaskah dikumpulkan di kotak di depan yang telah disiapkan, diiringi dengan instrumen atau musik. Dipersilahkan. Umat yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Kristus yang bangkit, kami bersyukur Engkau hadir dalam ibadah ini. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan, iman kami diteguhkan, sebagaimana para perempuan yang percaya dan menyembah Engkau, bahkan menerima misi perutusan dari Tuhan untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa kebangkitan Kristus membarui ciptaan. Dan biarlah ini juga hendak kami lakukan, wujud nyatakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara,
dengan menjadi agen-agen pembaharu bagi ciptaan. Sehingga kehidupan yang harmoni, yang selaras, yang penuh cinta, kasih, kepedulian, dan damai sejahtera Allah boleh terwujud nyata. Tolong kami mampukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga berita Paskah ini tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh terpatri dalam hati sanubari kami, dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan iman kami. Kami juga mengingat dan mendoakan kehidupan jemaat Tuhan, warga GKJ Karangayu. Tuhan memberkati dalam kehidupan secara jasmani maupun rohani, dalam segala aspek kehidupannya, sehingga senantiasa di dalam rengkuan cinta kasih berkat Allah, di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, di dalam kekuatan dan penghiburan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami terkasih Bapak Samuel Noah, yang dulu juga ikut merintis gedung gereja Kalibandeng, bahkan turut ambil bagian membantu proses perizinan. Saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit Karyati. Mohon berkat Tuhan, mohon pemulihan Tuhan. Tuhan sucikan perawatan dokter, obat-obatan, makanan, minuman. Tuhan berkati pendampingan Ibu Samuel Noah, sehingga di tengah sakit penyakit yang dialami, Bapak Samuel Noah senantiasa bersandar akan berkat pertolongan, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami di tengah studinya. Tuhan berkati sehingga boleh belajar dengan rajin, dengan tekun, dan pada saatnya beroleh kepandaian dan keberhasilan. Pemuda gereja di tengah pergumulannya, baik yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, di tengah studi dan pekerjaannya, Tuhan berkati. Keluarga-keluarga kami Tuhan berkati, sehingga kehidupan yang selaras, harmoni, penuh damai, cinta kasih boleh terwujud nyata, sehingga kehidupan keluarga yang kokoh utuh terus senantiasa dibangun dan bertumbuh dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan majelis, komisi-komisi, blok-blok, tim-tim, panitia-panitia, dan juga pepantan ringentel, sehingga kami boleh sinergi dalam kesaksian pelayan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Program-program gereja yang dicanangkan dan dilakukan Tuhan berkati. Secara khusus untuk pembangunan rumah pendeta emeritus, Tuhan berkati, sehingga pembangunan yang tengah dilakukan boleh dapat dilaksanakan dengan lancar dan diselesaikan sebagaimana yang menjadi target. Terlebih pendanaan yang terus kami butuhkan, Tuhan berkati sehingga boleh tercukupkan. Kami serahkan juga untuk bangsa negara kami, Tuhan berkati pemimpin bangsa kami di tengah kondisi berbagai hal yang penuh dengan keprihatinan. Kami yakin percaya Allah bekerja melalui karya Roh Kudus, sehingga kehidupan bangsa negara yang tetap kokoh utuh di dalam kesatuan persatuan, damai sejahtera boleh terwujud nyata. Terlebih situasi dunia yang saat ini masih memprihatinkan karena dampak peperangan antara Iran, Israel, dan Amerika. Tuhan hadir menolong dengan roh damai sejahtera, sehingga perdamaian dunia yang didambakan, dicita-citakan boleh terwujud nyata. Inilah seruan syukur syafaat kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan juga untuk memberikan persembahan mingguan, di mana persembahan ini kita dasari dari Mazmur 113 ayat 2 sampai dengan 3. Kiranya Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan.
persembahan ini dan juga persembahan aksi puasa kita pada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari di dalam setiap langkah-langkah kami mengarungi kehidupan ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Atas syukur dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, saat ini kami boleh mewujudkan itu dalam persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini. Bapa, kami mohon kiranya Bapa berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi sesama kami dan juga bagi pekerjaan pelayanan di gereja ini. Bapak, kami juga berdoa untuk masa-masa sebelum puasa, sebelum Paskah ini kami melakukan aksi puasa. Bapak, terimalah apa yang boleh kami berikan atas keprihatinan kami di dalam kesengsaraan, menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus, di dalam menyelamatkan kami dari dosa, belenggu dosa yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh bersukacita karena kami boleh lepas dan dosa kami boleh ditanggung Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang boleh ditunjuk untuk menyelenggarakan, mengelola daripada persembahan ini. Kiranya Bapak senantiasa memberikan kebijaksanaan, hikmat, dan juga senantiasa rasa takut kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami naikkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat bahwa dalam ibadah ini akan dilayangkan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Umat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini hamba-Mu hendak melayankan sakramen perjamuan. Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan dan melayakkan, sehingga sakramen perjamuan menjadi sarana bagi hormat kemuliaan nama Tuhan
wujud syukur kami atas keselamatan yang Tuhan nyatakan, dan iman kami yang terus dipelihara sehingga bertumbuh bahkan menghasilkan buah-buah. Di dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Sebelum menghadap meja perjamuan, mari bersama kita nyanyikan perjamuan yang kudus. Umat yang terkasih, di hadapan kita ini ada roti dan anggur. Sebelum kita bersama turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita mengingat dan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak mengenang Tuhan Yesus yang ada di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa disegarkan dan dikuatkan sebagaimana roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini yang dapat menyegarkan tubuh kita. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Apakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan sore ini ada yang belum menerima roti? Kalau ada, dipersilakan berdiri di tempat. Umat yang terkasih, marilah roti ini kita makan bersama. Umat yang terkasih, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Apa di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan sore ini ada yang belum menerima anggur? Kalau ada, silakan berdiri di tempat.
Jemaat yang terkasih, marilah anggur ini kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu di dalam hati kita masing-masing mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah ungkapan syukur kita nyatakan dengan mengumpulkan persembahan istimewa sakramen perjamuan diiringi musik, dipersilahkan. Kuasamu dan namamu lah, mari kita nyanyikan. Bait 3 nanti dinyanyikan dengan berdiri. Kuasamu dan namamu lah,
yang terkasih, bawalah kabar baik bagi seluruh ciptaan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi seluruh ciptaan. Jadilah pembawa pesan damai dan cinta bagi seluruh makhluk dan seisi bumi. Anugerah dan kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan akan merahmati saudara dengan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Kuasa Kristus yang tidak terkalahkan atas kehidupan dan kematian akan menuntun saudara meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik bagi segenap isi bumi di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini hingga selama-lamanya. Amin.